Halo teman-teman, perkenalkan, aku Fauzan, seorang mahasiswa aktif semester 3 di Politeknik Negeri Madiun. Nah, di channel ini kita akan belajar tentang berbagai proyek elektronika yang menarik dan bermanfaat. Hari ini, saya ingin berbagi proyek yang menggabungkan konsep logika digital dengan aplikasi praktis, yaitu membuat gantungan baju pintar yang bekerja menggunakan prinsip logic state. Proses menjemur pakaian seringkali terganggu oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Ketika cuaca berubah dari cerah menjadi hujan secara tiba-tiba, pakaian yang dijemur beresiko menjadi basah kembali, sehingga memperlambat proses pengeringan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan kesibukan sehari-hari. Permasalahan ini menunjukkan kurangnya alat yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengatasi perubahan cuaca, khususnya dalam proses penjemuran pakaian. Pernahkah kalian berpikir untuk membuat perangkat yang dapat mendeteksi kondisi cuaca dan mengatur jemuran secara otomatis? Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana merancang dan membangun gantungan baju pintar yang bisa mendeteksi cuaca, hujan, dan mengatur penggerakan motor secara otomatis. Proyek ini sangat cocok bagi kalian yang ingin memahami penerapan logika digital dan mengembangkan keterampilan di bidang elektronika. Langkah-langkah dalam menentukan proyek kali ini, yaitu yang pertama adalah menentukan tabel kebenaran. Jika tabel kebenaran sudah ditentukan, kemudian kita melakukan sebuah persamaan untuk menyederhanakan persamaan tersebut. Nah, setelah melakukan kesederhanaan, kita melakukan simulasi pada software. Software yang saya gunakan adalah Proteus dan juga Tinkercad. Kalian bebas nih melakukan simulasi pada dimana aja, bebas. Yang keempat adalah menyiapkan komponen. Jadi kenapa menyiapkan komponen setelah melakukan simulasi? Jadi ketika kita sudah melakukan simulasi, kita jadi tahu nih komponen-komponen apa aja yang bakal kita gunakan, seperti IC 7447 atau ICN dan lain sebagainya. Karena kita sudah melakukan simulasi dulu, jadi kita bakal mendapatkan pandangan nih dari simulasi ini. Jadi kita bakal tahu komponen-komponen apa aja yang bakal kita gunakan. Setelah menyiapkan komponen, kemudian adalah lanjut ke rangkaian. Kita melakukan rangkaian ke project board. Nah, teori yang digunakan selama proses pembuatan adalah menggunakan teori logic state yang utama dan juga flip-flop JK untuk mengcounter siklus motor DC dan juga berapa banyak baju yang dijemur. Nah, langkah yang pertama seperti yang saya katakan tadi, yaitu menentukan sebuah tabel kebenaran. Yaitu saya menggunakan 4 logic di sini, yaitu 4 inputan dan juga 3 buah outputan. A adalah saklar, B adalah button, C adalah LDR, dan D adalah sensor hujan. Dan outputnya X, Y, Z. X sebagai motor DC, Y adalah buzzer, dan Z adalah LED. Kalian bisa menentukan bebas tabel kebenaran seperti apa yang kalian gunakan, logic seperti apa yang kalian gunakan, bebas. Kalian tinggal buat aja atau kalian kopas aja tabel kebenaran saya dan kalian terapkan aja, atau kalian bisa koreksi nih tabel kebenaran saya dan ubah-ubah dikit. Tetapi ini bakal merubah persamaan, guys. Nah, persamaan jika kalian mengubah logic set yang saya gunakan, kalian bakal mengubah persamaan. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan simulasi. Berikut adalah simulasi pada Proteus. Nah, masuk ke dalam simulasi Proteus. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 buah inputan dan ada 3 buah outputan, yaitu motor DC, buzzer, dan juga LED. Nah, cara kerja konsep ini adalah ketika kita menekan button, dia bakal mengaktifkan sebuah 7 segmen, yaitu 2. Ini sebenarnya semua darinya 0. Saya reset dulu.
Saya ulangi. 1 kali button berarti dia menjumlahkan 1, yaitu menghitung siklus motor DC, berapa banyak motor DC itu berputar. Nah, ini bakal 1, naik 1. Kenapa ini 10 detik? Dia bakal berputar 10 detik karena di sini ada timernya. Dia bakal berputar selama 10 detik karena resistansi pada timer atau IC NE555 menggunakan resistor 100K ya. Kemudian untuk mengubah detik menjadi 5 detik, misal 5 detik, kita tinggal ubah aja resistansi ini menjadi 50K, maka dia bakal mengaktifkan motor DC ini selama 5 detik. Kalian bisa kopas saja ini, mulai dari ini. Nah, kalian bisa kopas ini timer untuk menggerakkan atau menghitung berapa lama motor DC bakal berputar. Jadi konsep kerjanya, 1 kali tekanan dia bakal menghitung motor DC dan juga menghitung berapa banyak baju yang dikeluarkan ya. Dia bakal berputar selama 10 detik karena ini timernya ya, sudah saya bilang tadi. Kemudian ini ada LDR. Nah, kenapa LDR saya beri logic state? Saya lebih enak ini karena ya lebih enak aja. Untuk membuat rangkaian LDR ya tinggalkan kopas saja ini teman-teman. Ini tinggal dikasih power, terus ini ada ground, ini ada outputnya, ini juga kasih ground juga. Seperti itu. Lanjut, ini kasih LDR, logiknya seperti ini. Ini lebih mudah. Nah, kenapa saya kasih ini adalah logic state bukan sensor hujan? Karena yang pertama saya belum download library-nya sensor hujan, jadi saya kasih logic state aja. Karena pada komponen sensor hujan yang saya gunakan, dia itu keluarannya bisa digital output 0 gitu loh. Nah, dan bisa juga sensor hujan itu adalah analog output, namun yang saya gunakan adalah digital output karena lebih mudah, yaitu 1 dan 0. Nah, seperti ini, ketika 1 dia bakal mendeteksi hujan dan dia bakal memasukkan baju ketika terdeteksi hujan dan juga menyalakan sebuah buzzer. Seperti itu. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan baju secara otomatis. Jadi dia tinggal tekan button aja, maka baju-baju yang ada di luar bisa masuk hanya dengan menekan button yang ada di sini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok rangkaiannya motor DC bisa berputar bolak-balik menggunakan transistor NPN? Nah, itu mungkin saya bakal bikin video terbaru tentang bagaimana cara kerja dari transistor NPN yang bisa menggerakkan motor DC secara arus balik-balik. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi adalah simulasi pada Proteus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melakukan rangkaian. Nah, rangkaian ini saya coba di Tinkercad seperti berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada step by step tadi, dimana kalau kita udah menyelesaikan simulasi pada Proteus, jadi kita bakal tahu komponen-komponen apa aja yang bakal kita pakai. Contohnya ada logic state. Logic state saya analogikan di sini adalah switch di sini, dan juga ada tadi saya bilang kalau logic state saya pakai LDR, ini udah saya terapkan. Namun di sini saya masih belum ada sensor hujan, jadi saya analogikan
sensor hujan ini masih pada deep switch di sini yang nomor 3, dan juga output yang lain seperti motor DC, LED, dan juga buzzer. Nah, masuk ke dalam cara kerjanya, yaitu switch yang pertama, deep switch yang pertama ini, switch pada satu ini digunakan untuk menyalakan semua sistem. Jadi kalau ini mati, dia bakal menonaktifkan semua seperti LED ini, motor DC, dan juga buzzer nih, buzzer. Contoh, ini di sini LED nyala, gue coba matiin. Nah, di sini kita bisa ngelihat perubahan yang terjadi adalah dia bakal mati ya. Namun yang membedakan adalah 7 segment akan tetap nyala karena dia terus kena tegangan, jadi dia bakal nyala terus. Nah, selanjutnya button switch yang kedua digunakan untuk menyalakan sebuah motor DC selama 10 detik. Nah, motor DC ini digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan baju secara otomatis. Nah, 7 segment ini terintegrasi dengan motor DC. Jadi, satu kali klik sama dengan motor DC berputar, dan juga ini bakal menghitung berapa banyak motor DC itu keluar. Jadi kesimpulannya, satu kali button ini dinyalakan, dia bakal memutarkan motor DC selama 10 detik. Dan setelah 10 detik itu selesai, dia bakal nambah 1. Dan nilai ini akan terus naik sebanyak berapa banyak kita menekan tombol ini. Tombol nomor 2. Ya, dia bakal naik nomor 2, kita bakal klik lagi 3. Kita bakal naik lagi ke 4. Nah, mungkin teman-teman bakal nanya ini kok motor DC-nya nggak nyala. Nah, untuk menyalakan motor DC tersebut, kita bakal kasih tegangan ke motor DC sama seperti transistor tadi. Kalau teman-teman lihat, kalau kita nyalakan, dia bakal mengeluarkan baju-baju dari dalam ke luar rumah. Dan ingat nih, ini bakal berputar selama 10 detik. Bisa dilihat simulator time-nya di sini, dia bakal mati. Kita bakal naikkan lagi, dan dia bakal berubah ke 5, dan ini bakal berputar selama 10 detik. Lanjut, switch yang kedua kita matikan dulu, jangan tunggu 10 detik, terlalu lama. Tombol yang ketiga digunakan untuk memasukkan baju yang dari luar ke dalam, contohnya seperti ini. Nah, switch yang ini digunakan untuk sensor hujan ketika ini mendeteksi hujan. Jadi saya masih belum Nah, pada switch yang ketiga digunakan untuk sensor hujan. Kenapa saya tidak pakai sensor hujan? Karena keterbatasan software Tinkercad, karena tidak ada sensor hujannya. Jadi saya masih pakai button seperti ini. Ketika sensor hujan mulai mendeteksi, dia bakal menyalakan buzzer, dan juga dia bakal memasukkan baju dari luar ke dalam. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini minus, yang berarti dia bakal berputar ke arah sebaliknya. Contoh nih, nah, dia bakal berputar ke arah dalam dan keluar. Nih bakal motor di sini itu bakal bolak-balik gitu. Nah, kalau sensor hujan mulai mendeteksi, kita bakal merubah arus dulu tegangan ke motor DC-nya. Jadi ini memaksa baju-baju yang dari luar ke dalam. Kalau sensor hujan mendeteksi seperti ini, dia bakal menyalakan buzzer dan juga menyalakan memasukkan baju dari luar ke dalam. Nah, tombol yang switch yang keempat digunakan untuk memasukkan baju lagi. Hanya saja kondisinya dia tidak ada hujan. Ini digunakan untuk
Berbeda dengan switch yang nomor 3, yang dimana ketika switch yang nomor 3 dia harus mendeteksi hujan, maka motor DC akan merespon seperti merespon. Jadi dari luar ke dalam ketika ada kondisi hujan, dia bakal bekerja ketika hanya ada hujan. Nah, switch yang keempat digunakan ketika kita sudah selesai menjemur, jadi kita tinggal klik aja ini, maka baju-baju akan masuk ke dalam seperti ini. Jadi berbeda yang nomor 3 dan 4, meskipun fungsinya sama memasukkan baju, namun switch yang ketiga digunakan ketika mendeteksi adanya hujan, dan yang keempat digunakan untuk memasukkan baju secara otomatis. Namun yang ketiga ini dia bakal menyalakan buzzer sebagai indikator kalau adanya hujan. Yang nomor 4 ini hanya memasukkan baju secara biasa saja. Nah, switch yang 1-2 ini pada yang di bawah digunakan untuk ini arah yang dari dalam ke luar, dan ini adalah dari luar ke dalam untuk merubah arah arus saja. Dan yang ini adalah tombol reset 7 segment yang terintegrasi di flip-flop JK contoh nih. Nah, dia bakal reset kembali ke 0 seperti itu. Nah, LDR di sini digunakan untuk ya indikator di luar cuaca, lagi cerah atau enggak. Dia bakal mati LED di sini kalau ada cahaya. Ini indikator kalau cuaca di luar apakah sedang cerah maupun tidak. Seperti itu. Perlu digarisbawahi untuk LDR, teman-teman harus pakai resistor 10K. Nah, baru digarisbawahi kalau kita menggunakan LDR, saya lebih saran ke teman-teman untuk menggunakan resistor dengan resistansi 10 kilo ohm atau 10K. Dan juga ini teman-teman, saya pada IC55 ini digunakan untuk timing berapa lama motor DC ini bakal berputar. Kondisi i55 ini bakal terintegrasi jika dia mengeluarkan baju selama 10 detik menggunakan IC55. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang tadi adalah simulasi pada Tinkercad. Kalian bisa copy paste rangkaian Tinkercad yang tadi dan menerapkannya pada rangkaian yang asli atau pada project board. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar saya bisa lebih semangat untuk mengupload video terbaru tentang project-project elektronika yang bakal membantu teman-teman sekalian, entah itu membuat tugas dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, bye.